Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saputra Stibis dengan NIM D1A1 18132, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Di sini saya akan membahas dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja dan pendapatan pada usaha rumah makan Maros. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya terhadap usaha rumah makan Maros yang didirikan oleh Haji Tene. Saat ini dunia dihadapkan dengan wabah virus yang disebut dengan corona atau yang dikenal sebagai COVID-19. Di Indonesia, virus ini muncul karena terjadinya kebocoran di laboratorium di negara Wuhan. Virus ini melanda dunia pada tanggal 11 Maret 2019 dan masih berkembang hingga sekarang. Dengan adanya virus corona ini, sudah banyak korban berjatuhan. Dan di sisi lain, banyak perusahaan baik mikro maupun makro yang mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadinya PHK terhadap karyawan ini. Sebagai pencegahan penyebaran virus corona yang melanda di semua negara termasuk Indonesia. Seperti yang terjadi pada usaha rumah makan Maros yang berada di Desa Mataiboy, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Pemilik usaha ini bernama Haji Tene yang berumur 54 tahun, di mana usaha ini didirikan pada tahun 2019 hingga sekarang. Gedung yang digunakan pun saat ini masih non-permanen dan sangatlah tidak luas. Namun seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah gedung pun direhab dan diperluas agar pelanggan tidak berantrian. Adapun hasil wawancara saya pada usaha rumah makan Maros, yaitu sebelum COVID, rumah makan Maros ini memiliki 6 orang karyawan dengan pendapatan 100% atau 5 juta hingga 6 juta setiap hari, dengan gaji karyawan per bulan 1.200.000. Dan pada saat virus ini ada, usaha rumah makan Maros ini mengalami penurunan pendapatan, sehingga berdampak terhadap karyawan yang bekerja di rumah makan Maros. Yang sebelumnya jumlah pekerja atau karyawan sebanyak 6 orang, sekarang pada saat virus ini muncul tersisa 5 orang. Pemilik usaha rumah makan Maros ini melakukan PHK terhadap karyawan karena pendapatan rumah makan Maros ini mengalami penurunan pendapatan hingga 50-40% atau 4 juta sampai 3 juta per hari. PHK terjadi adanya penurunan pendapatan terhadap usaha rumah makan Maros, di mana pendapatan per bulan tidak bisa membayar gaji karyawan. Apalagi masih banyak kebutuhan anak-anaknya yang lagi sekolah di perguruan tinggi dan dibebankan dengan pembayaran listrik dengan mencapai 1 juta, serta dengan pembayaran pajak bangunan sebesar 300.000 per bulan. Kini nasib tenaga kerja di Indonesia di ujung tanduk akibat COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19, memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, terutama usaha rumah makan Maros. Tak sedikit yang harus menutup usaha walaupun dengan adanya aturan pemerintah yang ada, mengharuskan masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Sebelum pandemi ini sudah betul-betul hilang. Saran saya, pengusaha harus terus mencari ide atau solusi terhadap bisnis mereka, juga haruslah siap untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini yang disebut new normal ini agar usaha tidak berhenti dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, misalnya dengan membuat produk yang cukup menarik agar bisa di-online-kan, karena saat pandemi ini masyarakat banyak melakukan aktivitas lewat daring. Itulah hasil dari wawancara saya terhadap usaha rumah makan Maros. Sekian dan terima kasih.